Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy New Year 2025. Ya. Semoga di tahun 2025 ini kita menjadi lebih baik lagi dari segi apapun ya. Yang jelas kita harus lebih kerja ekstra lagi ya. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang Motores Valve. Nah, ini proporsional ya. Jadi ini 420 mA. Jadi kita bisa buka berdasarkan persentase biasanya ya. Nanti bisa 20% sampai dengan 100%. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama kita akan scaling dulu. Ini di jasnya adalah menggunakan analog output PLC ya. Nah, di sini kita menggunakan PLC ini, PLC Highwell ya. Nah, bagaimana cara scalingnya? Yuk kita simak programnya ya. Oke, let's go. Oke, di sini saya menggunakan Highwell PLC ya. Ini AT12MOT yang car type ini atau modular. Nah, di tipe AT12 ini dia sudah tersedia analog input 2 dan analog output 2 gitu ya. Nah, ini saya terminalnya ke sini kan, dan ini motores valve-nya itu 3 kabel. Yang pertama itu ada merah, ini merah, itu 24 volt DC-nya, dan ini hitam itu 0 volt DC-nya atau minusnya. Dan yang ini adalah biru ini adalah hijau signalnya ya. Karena di sini 420 mA jadi EQ1 dan VQ1 saya jumper. Nih, saya jumper. Itu berdasarkan manual di si Highwell PLC ya. Oke, bagaimana cara programnya di Highwell Happy? Yuk kita cek selanjutnya. Oke, ini adalah Highwell Happy software ya. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah di sini kita hardware configuration ya. Nah, di sini ada analog nih. Saya menggunakan EQ1 ya. Nah, kita EQ1. Nah, untuk scaling di analog output, nah ini benar udah 420 mA saya karena sesuai labelnya itu adalah 420 mA. Nah, kalau scaling di sini saya tinggal checklist, berarti upper limitnya itu adalah dia 1000. Ketika 20 mA dia itu 1000. Ketika 4 mA-nya dia harusnya 0 gitu ya. Pasti di lapangan nanti ada defisiasi ya, nggak selalu seperti ini. Nah, untuk tesnya analog outputnya udah bekerja atau belum, sebenarnya kita langsung saja ke move misalnya. Untuk tes ini saya tes saja misalnya V100. Nah, di sini IQ 0, IQ 1 ya. Karena saya menggunakan channel 1. Setelah itu saya downloadkan. Oke, nah ini kita coba tes. Nah, di sini juga analognya masih 0 nih tuh. Nah, saya kasih nilai di sini misalnya 100. Nah, di sini dia udah nih 5,6 mA ya. 5,6 mA. Nah, di sini saya tesin juga misalnya di 1000 harusnya dia 100%. Nah, ada suara motor valve ya. Nah, ini 20 mA nih. Tuh, kelihatan ya. Di 1000 dia 20 mA. Nah, tapi ini udah saya tes ketika dia misalnya saya kasih 800. Nah, ternyata di sini turun ya. Di sini turun tuh 16, tapi di Motores Valve-nya itu dia tetap 100%. Nah, ternyata di Motores Valve ini dia 12 mA-nya itu 100%. Misalnya saya kasih itu adalah 500 gitu ya. Nah, ini masih sekitar 98 persenan ini. Gitu. Jadi setengahnya di sini. 12 mA dia. 12 sekian. Nah, saya tes. Ini 550 itu dia 100%. Nah, MA segini nih. Seperti ini. Nah, ini 12,8 dia 100% di Motores Valve-nya ya. Jadi udah ngebuka 100%. Nah, kalau kita udah tahu ya, jadi walaupun labelnya itu 420 mA gitu ya, saya nggak tahu ini karena ini punya orang Motores Valve-nya, mungkin udah dioprek atau apa gitu ya. Tapi yang jelas ini udah ketemu nih di 100%-nya saya di sini 550 mA ya.
Nah, jadi kita udah bisa tentukan bagaimana cara scalingnya 0 sampai 100. Kita anggap 100%-nya ini 550 ya. Oke, sekarang kita lanjut caranya. Nah, saya biasanya untuk persentase itu biasanya saya pakai floating point ya. Jadi floating point itu jadi ntar ada 0 komanya. Kenapa? Agar lebih smooth gitu ya. Kalau pakai integer itu nggak smooth karena nggak bisa 0 koma di belakang. Nah, untuk floating point dan untuk rumus persentase ya, rumus persentase itu adalah kalian bisa back to basic ya, sekolah basic ya, rumus persentase ada bagi kali gitu ya. Nah, di sini saya menggunakan nih floating point interaction. Nah, yang pertama saya pembagian, berarti pembagian itu adalah fdiv ya. Nih, fdiv berarti misalnya V 100 dibagi 100 kan. Outputnya V102. Nah, kalau floating point ini dia udah memakan dua address. Jadi V101 itu udah ada di sini. Karena untuk floating itu dia 32 bit udah otomatis. Nah, setelah fdiv berarti ada perkalian ya. Mul berarti nih. Ada mul. Nah, hasil dari V102 Nah, ini tadi udah kita tentukan ya, 550 100%-nya. Nah, di sini 104 misalnya. Nah, ini pembagian sudah gitu ya. Nah, sekarang kalau ini sebenarnya kalau mau ke EQ juga ini, tapi EQ itu dia tidak bisa. Nah, tidak bisa langsung ke analog output karena analognya si Highwell itu adalah integer. Jadi kita harus misalnya tambah satu lagi gitu ya, bebas kalian. Nah, jadi dari floating kita convert ke integer nih, FTOI, floating point to integer. Nih ya, jadi V104 ini bebas, V106 gitu katakanlah. Atau kita langsung nih ke EQ 0, EQ 1. Oh, ini bisa nih langsung FTOI ke EQ 1. Nah, seperti ini. Kita coba downloadkan ya, hardware configuration tadi udah nih. Kita coba downloadkan. Nah, itu ada suara motor envelope-nya. Nah, seperti ini misalnya saya kasih 20% ini di floating ya. 20%. Nah, ini 20% dari 550 itu adalah 110 ya. Nah, ini 5,7 MA. Misalnya saya mau 100%. Sorry, kita di floating 100%. Nah, ini 550. 100%-nya nih 12,8 ya, sesuai yang kita tentukan tadi nih. Si valve udah buka. Nah, kita coba realnya ya. Kita tag videonya dengan berdasarkan ini. Nah, untuk scalingnya seperti ini aja, simple ya. Oke, kita cek di hardware-nya. Nah, oke ya, ini adalah penampakannya. Nah, ini saya ke Highwell SCADA aja online. Ini V100 tadi nih. Ini yang di sini nih V100 ya. Ini saya misalnya 20% ya. Nah, ini 20%, saya misalnya 40% naikin. Nah, ini udah ngebuka 50%, 55 lah. Nah, ini udah ngebuka, misalnya saya di 80%. Nah, ini udah ngebuka ya valve-nya. Nah, terus 100%. Nah, ini 100% ya, di 12, sekian MA ya, dia udah 100%. Jadi mau berapapun nilainya di atas 12 dia tetap 100%. Saya 35%. Nah, seperti ini. Cukup simpel bukan program di Highwell PLC. Jangan lupa menggunakan Highwell produk biar murah, asal awet daripada mahal tapi lebih awet. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.